Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Nanda Soleh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar apa ya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum kita belajar, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, selanjutnya kita saksikan materi berikut. Oke anak-anak hebat, hari ini kita akan mulai belajar dengan materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Apakah itu perkembangbiakan pada tumbuhan? Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan adalah bagaimana cara tumbuhan itu untuk memperbanyak diri. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua macam. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Nanda Soleh semuanya ya. Jadi sebelum kita lanjut ke tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, terlebih dahulu kita harus kenal dulu ya bagian-bagian tumbuhannya. Kebetulan ada bunga yang jatuh ya, bisa kita lihat. Nah, ini tangkai bunga ya. Tangkai bunga, kemudian ini yang hijau ini adalah kelopak bunga, di mana kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga. Nah, yang ini adalah mahkota bunga yang berfungsi untuk daya tarik atau sebagai penghias dari bunga itu sendiri. Selanjutnya kita lihat ini adalah kepala putik ya. Ini adalah kepala putik, di mana kepala putik ini berfungsi sebagai organ kelamin betina. Sedangkan ini adalah benang sari ya. Benang sari berfungsi sebagai organ kelamin jantan. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar bunga berikut. Nanda Soleh-Soleha sudah mengenal macam-macam bunga, bagian bunga kan? Sekarang kita akan lanjut ke perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dimulai dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, sekarang kita belajar bagaimana proses penyerbukan. Proses penyerbukan itu ada 4. Yang pertama adalah proses penyerbukan sendiri yang dilakukan oleh bunga itu sendiri. Serbuk sari jatuh ke kepala putik pada satu bunga. Yang kedua adalah proses penyerbukan tetangga pada satu bunga, yaitu serbuk sari jatuh ke tetangganya dan menjatuhi kepala putik. Yang ketiga adalah penyerbukan silang yang terjadi pada satu spesies, yaitu tapi berbeda pohon, seperti ini contohnya. Sedangkan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi pada bunga tetapi berbeda spesies. Contohnya seperti ini. Perkembangbiakan vegetatif artinya perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Macam-macam perkembangan vegetatif alami ada 8 macam loh. Yang pertama, ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah menyerupai akar. Contohnya ada jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan alang-alang. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Contohnya ada bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga, umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang terletak di dalam tanah
yang berfungsi menyimpan cadangan makanan terutama zat tepung. Contohnya ubi kayu dan kentang. Yang keempat, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan terutama zat tepung. Contohnya wortel dan ubi akar. Yang kelima, tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya ada bambu, pisang, dan tebu. Yang keenam, spora. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Contohnya ada pakis, lumut, jamur, dan ganggang. Yang ketujuh, geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya stroberi, eceng gondok, dan rumput teki. Yang kedelapan, tunas adventif. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh apabila diletakkan pada tanah yang gembur. Contohnya ada cucur bebek dan cemara. Kita ke pengertian dulu ya. Apa sih pengertian perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Yaitu cara perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual pada tumbuhan yang dilakukan melalui bantuan atau campur tangan manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif tersebut adalah untuk mendapatkan tumbuhan yang memiliki mutu tinggi, antara lain dari buahnya yang banyak, akarnya yang kuat, dan ketahanan terhadap penyakit. Ya. Kita lanjutkan ke macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Setidaknya kita menemukan 5 macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Ya, mencangkok merupakan salah satu cara paling mudah untuk memperbanyak tanaman. Tujuannya untuk mendapatkan tumbuhan yang bermutu dari suatu tumbuhan. Keuntungannya dari mencangkok adalah dapat memperoleh tanaman yang berbuah lebih cepat dengan mutu produksi sama dengan induknya. Sedangkan kekurangan dari mencangkok adalah tanaman hasil cangkokan mudah roboh karena hanya memiliki akar serabut saja. Oke, perhatikan gambar yang sudah Ustazah berikan. Silahkan, Ustazah sudah tampilkan gambarnya, cara-cara kita mencangkok. Yang pertama adalah tandai bagian yang akan dicangkok. Perhatikan gambar ya. Berikutnya yang kedua adalah buat sayatan melingkar sepanjang 3-5 cm di bagian bawah kuncup daun. Berikutnya hilangkan kambium dan lendir dengan pisau, kemudian keringkan selama 2-5 hari. Selanjutnya tutup bekas sayatan dengan campuran tanah dan pupuk. Bungkus bekas sayatan dengan plastik berlubang atau sabut kelapa selama ditutup. Sirami secara teratur bagian yang dibungkus tadi hingga akarnya tumbuh dengan banyak. Selanjutnya buka pembungkusnya dan potong ranting pada bagian bawah pembungkusnya. Ranting yang sudah berakar dipindahkan dan ditanam di dalam pot tersendiri. Tanaman hasil cangkokan dapat terus tumbuh sebagai tanaman baru. Seperti itu cara kita mencangkok. Berikutnya kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif buatan yang selanjutnya yaitu menyambung. Menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain yang sejenis ya. Pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis, bunga yang indah atau daun yang menarik. Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman berbatang kuat. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain ada kopi, mangga, durian. Teknik menyambung ini bertujuan untuk menempel tumbuhan yang memiliki akar kuat, batang yang kokoh, serta rasa yang enak. Perhatikan gambar. Oke, cara kita menyambung. Yang pertama adalah belah bagian tengah batang bawah. Selanjutnya, potong pucuk atas membentuk baji.
Pucuk yang atas disambungkan dengan batang yang bawah. Ikat dengan tali plastik seerat mungkin, sehingga sambungan kokoh. Diamkan hingga kedua bagian menyatu, sirami dan beri pupuk secukupnya. Seperti itu cara kita menyambung. Kita lanjutkan ke cara perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya, yaitu menempel. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Tumbuhan yang akan ditempeli harus yang strukturnya kuat. Okulasi bertujuan menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifatnya, sehingga dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Contohnya, okulasi pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Pada buah mangga, batang bawah memiliki perakaran kuat dan dalam, serta tahan terhadap penyakit akar. Batang atas berbuah banyak dan besar serta rasanya manis. Dengan okulasi batang atas ke bawah, maka akan didapatkan pohon mangga yang perakarannya kuat dan tahan terhadap penyakit sekaligus berbuah lebat dan manis. Selain itu, okulasi juga mempercepat tanaman berbuah karena batang atas sudah melewati masa muda. Perhatikan gambar. Gambar di samping adalah langkah-langkah melakukan okulasi. Yang pertama adalah ambil mata tunas pada tanaman 1. Pada tanaman 2, sayat kulit batang hingga membentuk seperti juluran lidah. Potong setengah kulit yang menjulur. Selanjutnya tempelkan mata tunas ke batang tanaman yang kulitnya telah disayat dan dibuka sebagian. Tutup kelebihan kulit batang dengan tali plastik. Ikat dengan kencang sambungan mata tunas dan batang sehingga berhasil. Jika berhasil, mata tunas akan berwarna hijau, tumbuh dan menyatu dengan batang utama. Seperti itu cara kita menempel. Kita lanjut ke cara perkembangbiakan vegetatif dengan cara menyetek. Ya. Menyetek atau stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Tidak semua tumbuhan bisa di-stek ya. Tumbuhan yang bisa di-stek adalah singkong, yaitu bagian batangnya, atau bunga mawar, yaitu bagian tangkainya. Perhatikan gambar. Cara kita menyetek misalnya, menyetek batang adalah dengan memotong bagian batang secara meruncing, kemudian menancapkannya ke dalam tanah. Selang beberapa hari kemudian, potongan tersebut mampu menumbuhkan akar dan tunas baru. Seperti itu cara kita menyetek. Selanjutnya, kita lanjut ke cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang terakhir, yaitu merunduk. Merunduk adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara menundukkannya ke tanah. Agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak, dari ruas-ruas batang, tanaman tersebut akan tumbuh, akar, dan menjadi tanaman yang baru. Syarat merunduk dilakukan pada tanaman yang berbatang lentur, panjang, tidak mudah patah, serta cabang batangnya tumbuh di dekat tanah. Perkembangbiakan tanaman dengan cara ini misalnya pada tanaman arbei, stroberi, anggur, dan lain-lain yang sejenisnya. Cara merunduk, perhatikan gambar. Yang pertama, pilih terlebih dahulu bagian batang yang cukup tua dan lentur. Kerat sedikit bagian batang tersebut. Kemudian rundukkan dan benamkan bagian batang yang telah dikerat tersebut ke dalam tanah. Siram dengan teratur. Setelah tumbuh akar, pisahkan batang tersebut untuk ditanam sebagai tanaman baru. Seperti itu cara kita merunduk. Demikian cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang bisa kita coba di rumah untuk menghasilkan tanaman baru dan berkualitas tinggi. Demikian anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.